Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini, di mana kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur masih menikmati kebaikan Tuhan sampai akhir tahun, oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Di mana bulan ini, bulan Desember, kita tahu bahwa seringkali kita mendengar berita Natal. Dan kita sudah melakukan atau sudah merayakan Natal di dalam setiap kegiatan ibadah kita, baik di PD maupun di cabang maupun di beberapa gereja yang ada di sekitar rumah kita. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita mau belajar bahwa Natal melepaskan dari ketakutan. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Natal bukan sekedar menjadikan hura-hura, tetapi kita mau belajar bahwa Natal ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar kata ketakutan, dikatakan oleh malaikat, "Janganlah takut," ini adalah satu permasalahan yang sering kita alami, di mana kita sebagai manusia pasti juga mengalami ketakutan, dan tidak ada manusia yang ada di dalam dunia ini tidak mengalami ketakutan. Pasti kita mengalami ketakutan, baik kita yang kaya, baik kita yang miskin, baik kita yang sudah lanjut usia, baik kita yang masih muda, tentu semuanya merasakan yang namanya ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita merasa ketakutan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan atau yang menakutkan. Itu saja hal yang sangat normal. Tapi ketika kita hidup di dalam ketakutan terus-menerus, itulah yang tidak normal. Itu yang tidak baik. Itu hal-hal yang seharusnya kita ubah di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita renungkan bahwa orang yang hidup di dalam ketakutan setiap hari, itu juga hal yang tidak normal di dalam kehidupannya. Karena itu kita mau melihat bahwa orang yang hidup di dalam ketakutan terus-menerus pasti dia tidak akan maju. Dia akan terbentur dengan apa yang menjadi ketakutannya, sehingga dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mandiri, tetapi dia akan tergantung terus dalam ketakutannya itu. Seperti contoh seorang anak yang tidak mau belajar sepeda karena takut jatuh, maka anak itu tidak bisa naik sepeda karena ketakutan yang sudah ada di depannya, yang sudah menghantui di dalam pikirannya. Kita melihat bahwa hari-hari ini banyak peristiwa yang ada di sekitar kita berbicara tentang yang cukup menegangkan. Contohnya berita perang Israel dengan Hamas. Lalu adanya berita gunung meletus yang kapan hari terjadi. Lalu adanya berita-berita ekonomi di mana tentang perekonomian yang semakin sulit. Hal ini menjadikan kita berpikir kembali bahwa adanya permasalahan, adanya ketakutan yang kadang-kadang menghantui di dalam pikiran kita oleh karena situasi dan kondisi. Ketika berbicara tentang ekonomi, lebih banyak orang lagi yang berpikiran tentang ketakutan. Bagaimana kalau semuanya naik? Bagaimana semuanya itu serba susah untuk didapatkan? Dan ini pasti akan menjadi berita yang sangat menakutkan bagi kita orang-orang yang menjalani kehidupan ini. Namun di sini kita bisa merenungkan bahwa di saat kita mendengar begitu banyak, dan di saat ini, di bulan ini kita sedang merayakan Natal, biarlah kita mau belajar untuk merenungkan, merasakan makna Natal yang sesungguhnya, di mana Natal bukan sekedar perayaan, nanti setelah itu lewat, tetapi kita mau memperhatikan bahwa makna sejatinya Natal, yaitu bahwa kita melihat bahwa Natal
melepaskan ketakutan kita. Dan di sini kita bisa belajar mengapa kita menjadi takut. Karena kita lihat bahwa setiap kita pasti mengalami ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Orang bisa menjadi takut karena orang itu tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di mana hubungan kita dengan Tuhan memang jauh. Pasti kita akan menjadi orang yang mudah sekali untuk mengalami ketakutan. Ketakutan seringkali terjadi di dalam hidup kita, bahwa ketakutan itu harus kita hadapi. Namun kalau kita renungkan sejenak, ketika kita takut untuk menjalani di dalam kehidupan kita, maka kita tentu tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik kalau kita selalu merasa ketakutan. Ketakutan memang dapat terjadi pada setiap orang, namun kita harus belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk bisa mengatasi ketakutan tersebut. Ketakutan itu beraneka ragam yang akan kita hadapi, atau setiap orang mengalami berbagai macam persoalan, dan di situ kita bisa melakukan. Ada ketakutan yang dialami oleh anak Tuhan, ketakutan yang membuat anak Tuhan itu tidak bersemangat dalam hidup, tidak bersemangat di dalam mencari Tuhan. Ini adalah ketakutan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang mempengaruhi hidup kita. Ketakutan untuk berhasil, ketakutan untuk menjadi orang yang lebih sukses di tahun yang baru adalah hal-hal yang membuat kita tidak akan bisa maju. Namun di sini kita bisa belajar apa yang kita lihat, mengapa anak-anak Tuhan itu bisa mengalami ketakutan yang begitu serius. Yang pertama adalah kehilangan pengharapan. Kalau kita membandingkan di dalam Lukas 1 ayat yang ke berapa ini? 18 dikatakan demikian. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, di sini kalau kita lihat, Sakaria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan punya anak di usia lanjut. Tetapi responnya dia mengatakan bagaimana mungkin. Ini adalah orang yang kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Sakaria dan Elisabet adalah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, di mana orang yang lanjut usia bisa memperoleh berkat Tuhan dengan kelahiran seorang anak yang dinantikannya. Namun kalau kita lihat di sini, justru sebelum dia mengalaminya, dia hanya menerima kabar dari malaikat, ternyata dia kehilangan pengharapan. Dan ini dialami oleh Sakaria dan Elisabet. Ternyata tidak semua orang tahu siapa yang menjadi pengharapannya. Terkadang kita menjadi anak-anak Tuhan selalu berpikir, bagaimana saya ini bisa memperoleh pengharapan. Justru disinilah kita mau belajar. Ketika kita kehilangan pengharapan, itulah yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa maju menerima hal yang luar biasa. Sakaria menerima pesan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan Sakaria harusnya berbangga apa yang menjadi kerinduannya selama ini ternyata dijawab oleh Tuhan. Terkadang kita menanti Tuhan, berdoa kepada Tuhan sekian lama nggak dijawab-jawab. Namun ketika baru diberitahu tahun depan kamu akan punya anak, kita sudah punya respon yang kelebihan. Di mana kadang-kadang harapan yang kita miliki bisa pengharapan yang menjadi ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, kita tahu kepada siapa kita ini berharap. Karena itu kita mau belajar untuk tetap memiliki pengharapan kepada siapa yang kita percayai. Dan kita boleh mengenal siapa yang memberi harapan itu di dalam hidup kita. Jadi janganlah hilang pengharapan kita selama kita saat ini lagi mengalami pergumulan. Yang kita sampaikan doa-doa kita dari awal tahun sampai akhir tahun ini, kita belum dijawab, janganlah hilang pengharapan kita. Karena kita memiliki siapa pengharapan yang kita yakini, yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pasti akan menjawab doa kita. Kalau itu berkenan di hadapannya, sesuai dengan rencananya, pasti akan diberikan kepada kita. Kalau tidak, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Dan kita pasti memiliki respon yang tepat, dan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak mengendaki.
Tetapi ketika Tuhan menghendaki, pasti Tuhan akan memberikan info lebih awal bahwa apa yang menjadi kerinduan kita itu yang dijawab oleh Tuhan. Lalu kita bisa melihat mengapa anak-anak Tuhan kadang-kadang mengalami ketakutan, yaitu ketika mereka melihat segala sesuatu dengan pikiran manusia. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi kadang-kadang kita bisa mengalami ketakutan karena kita memakai logika kita. Ya memang wajar kita menggunakan logika kita, tetapi apa yang dikatakan ini adalah satu pesan dari malaikat Tuhan. Seharusnya kita bisa menerima. Namun Maria bertanya, bagaimana mungkin saya ini belum bersuami kok bisa memiliki anak? Dan ini adalah hal yang harus kita renungkan. Manusia, kita lihat bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki kemampuan akal budi yang luar biasa. Namun seringkali kita justru lebih banyak menggunakan akal budi kita daripada kita ini mempercayai kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Maria tidak melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Maria memandangnya secara manusia. Hal tersebut memang nyata dan tidak mungkin terjadi. Tetapi kadang-kadang pikiran kita ini mempengaruhi lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita melihat bahwa seringkali ketakutan-ketakutan kita ini, kita selalu memikirnya dengan logika kita. Untuk menjawab, untuk menerima pesan Tuhan, kadang-kadang kita harus menggunakan pikiran kita supaya kita ini bisa memberikan alasan. Tetapi kita mau belajar bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari pikiran manusia. Lalu apalagi, yaitu kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan dalam hidup manusia. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 1 tadi, di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Lalu kita loncat di dalam ayat yang ke-14, dikatakan demikian, engkau akan bersukacita dan bergembira bahwa banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Nah, di sini kita harusnya bersukacita. Namun kehilangan sukacita itu menimbulkan ketakutan, di mana Zakaria dan Elisabet kehilangan sukacita ketika dia tidak memiliki keturunan. Jadi dia sudah lanjut, merasa dirinya sudah sangat tua, tidak mungkin lagi punya anak. Di situ mengalami ketakutan, sukacitanya lenyap di dalam kehidupannya. Nah, pergumulan hidup manusia itu yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, bahwa dia tidak akan punya anak karena dia sudah lanjut usia, maka sukacitanya tidak ada di dalam hatinya. Karena dia sudah berpikir, ya sudah, saya sudah tua, nggak mungkin. Karena ketidakmungkinan inilah kita boleh belajar. Kehilangan sukacita hanya melihat dari pikiran manusia, dan di situ kita bisa melihat adanya hidup di dalam ketakutan. Itu adalah penyebab-penyebab kita tidak bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13, dikatakan demikian, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di sini kita mau melihat Yesus memberikan pengharapan yang baru. Di pengharapan Zakaria yang cukup lama menantikan keturunan, di situ Yesus hadir memberikan pengharapan yang baru diberikan di dalam hidup Zakaria dan Elisabet. Pengharapan yang baru ini adalah masa depan yang dinanti-nantikan bagi keluarga Elisabet dan Zakaria, di mana kita bisa melihat bahwa pengharapan itulah yang akan menyelesaikan semua persoalan di dalam hidup kita. Bahkan pengharapan yang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus itu sudah dinyatakan di dalam keluarga Elisabet. Di sini kita bisa melihat ada begitu banyak orang belum paham tentang jaminan pengharapan yang Tuhan berikan. Banyak orang meragukan hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan.
Namun kelahiran Tuhan Yesus menggenapkan pengharapan yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan melalui Natal ini, kita diajar untuk lebih percaya kepada pengharapan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Jika pengharapan kita sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut lagi untuk dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam dunia saat ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mensyukuri berkat Tuhan, yaitu pengharapan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberikan, Yesus Kristus memungkinkan segala sesuatu. Kita membaca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Dikatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pikiran manusia terbatas, namun disinilah kita juga melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan diberikan dan ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kita tidak bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu pikiran kita, apapun yang kita lakukan itu sangat terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah tidak bisa terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu mengalami ketakutan. Baik keadaan kita saat ini, pergumulan kita, beban hidup yang kita alami, kita diajar untuk tidak ragu dengan kuasa Allah. Allah sanggup melakukan semuanya dengan kuasanya yang luar biasa. Di tahun yang baru yang sebentar lagi kita masuki, ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu harapan yang baru, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan sumber sukacita yang luar biasa. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan demikian, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Satu hal yang luar biasa bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita yang melampaui segala batas. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah sumber sukacita itu. Sukacita itu tidak ditentukan dari luar, melainkan sukacita berasal dari dalam, di mana sumbernya dari Allah sendiri diberikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir tahun ini diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak perlu takut memasuki tahun yang baru, karena kehadiran Tuhan Yesus di Natal tahun ini membebaskan kita dari ketakutan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan adalah sumber sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa merenungkan sejenak bahwa hari ini apa yang menjadi ketakutan kita. Allah hadir di dalam kelahirannya, Yesus Kristus datang melenyapkan ketakutan kita, dan Ia memberikan harapan yang baru, memungkinkan segala doa kita yang belum dijawab akan terjawab, dan segala ketakutan kita akan dilenyapkan. Dan ketika manusia tidak mungkin, maka kita juga lihat Allah sanggup memberikan sukacita penuh melebihi sukacita yang kita harapkan. Dan kalau kita lihat bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang benar-benar melepaskan kita dari ketakutan, sehingga kita bisa memasuki tahun baru dengan kehadiran Kristus secara pribadi. Jangan jadikan Natal hanya sebagai perayaan, tetapi menjadikan Natal menjadi semangat kita memasuki tahun yang baru. Bela kebenaran firman Tuhan di malam hari ini membawa kita semuanya untuk lebih semangat di dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, karena ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita pegang untuk kita jalani di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami, dan kami boleh dikuatkan untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang takut lagi, karena kami sudah percaya Yesus hadir dalam hidup kami,
memberikan harapan yang baru, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi doanya, biarlah Tuhan Yesus menjawab dan memberikan pertolongan dan kelepasan di dalam hidupnya. Dan kami boleh bersyukur senantiasa atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri doa kami dan kami boleh menerima berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.